اللهم زين بالقرآن لساني وجمل به وجهي. Metode Ad-Jani, belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai mahir, jilid 5. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan metode Ad-Jani dan alhamdulillah kita sudah sampai pada halaman 40 dan 41 jilid 5. Kita akan melanjutkan mengenai bagaimana cara membaca Quran surah Al-Baqarah ayat 163 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 255 atau yang dikenal dengan ayat kursi. Sebagaimana biasa, tutorial kali ini juga disampaikan dalam versi mengeja dengan harapan siapapun Anda dapat mengikuti dengan baik. Dan silahkan Anda klik tombol subscribe lalu klik lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari video-video kami, lalu share kepada orang-orang terkasih. Semoga langkah kecil ini menjadi wasilah amal jariah kita bersama. Amin. Mari kita mulai. Wa satu harokat, i satu harokat, la lam fathah harokat berdiri, mad tabi'i dua harokat, hu satu harokat. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ha, tidak hu namun hu dari dasar tenggorokan. Kum, kaf, lummah, mim sukun, kum. Perhatikan ada dorongan udara sedikit saat mengucapkan huruf kaf, kum. Namun tidak terlalu, tidak kum, namun kum. Kum, mim sukun di depannya bukan mim dan bukan ba, maka mim sukun dibaca izhar syafawi. Kum, i satu harokat, la dua harokat, mad tabi'i harokat berdiri. Hun, ha lummah tanwin di depannya ada wawu, maka tanwin masuk ke huruf wawu atau di idgham bi gunnah, masuk dengan dengung, maka harus dibaca panjang. Huwa, huwa. Perhatikan, jadi harus dibaca panjang, tidak boleh dibaca huwa. Wa, wawu fathah di depannya ada huruf alif, maka dibaca mad tabi'i dua harokat. Hi satu harokat. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ha, tidak dibaca hi namun hi, ada tekanan dari tengah tenggorokan. Hi dan tipis, bersih. Hi dun. Mari kita baca wa ila hukum ila wahid. Karena ini diwakafkan maka dal disukunkan sehingga huruf dal dibaca qalqalah, qalqalahnya kubro karena di akhir kalimat. Mari kita baca wa ilahukum ilahu wahid. Kita baca sekali lagi. Wa ilahukum ilahu wahid. Mari kita lihat jika diwasol atau disambungkan ke kalimat selanjutnya. Dun, lummah tanwin di depannya huruf lam, maka lummah tanwin masuk ke huruf lam dengan tanpa gunnah atau idgham bila gunnah, dibaca masuk dulla. Dulla. Perhatikan, ada atau tidak ada tanda tasydid ketika mendapati tanwin bertemu lam, maka dibaca masuk dengan tidak dengung. La, lam fathah di depannya ada huruf alif, maka dibaca mad tabi'i. Mad tabi'i di depannya ada huruf hamzah atau alif yang berlainan kalimat, maka mad tabi'i ini menjadi mad jaiz munfasil, dibaca 5 harokat. La 5 harokat, i 1 harokat, la 2 harokat, mad tabi'i harokat berdiri, ha 1 harokat. Hamzah berupa alif kasrah masuk ke lam tasydid. Illa. Perhatikan, lam tasydid dibaca dengan tidak panjang. Contoh, illa itu panjang, tidak boleh. Atau dihentak, illa.
illa itu dihentak juga tidak boleh, namun dibaca di antara keduanya atau bainiyah. Illa dua harokat, fathah bertemu alif, la dua harokat. Selanjutnya satu harokat, satu harokat masuk ke alif lam syamsiyah huruf ro. Perhatikan warra. Ro juga memiliki sifat bainiyah, yaitu antara tertahan dan tidak tertahan, sehingga ketika tasydid kita tidak boleh memanjangkannya. Contoh warro atau menghentaknya. Warro itu menghentak, namun di antara keduanya dengan menjaga takrir huruf ro. Dan ro di sini dibaca tafkhim karena berharokat fathah. Warro, huwarro. Ro masuk ke ha sukun, roh. Ha sukun memiliki sifat tidak tertahan, sehingga ketika sukun maka dia terus mengalir sampai mengucapkan huruf yang ada di depannya. Rohma. Antara bunyi dengan ma tidak terpisah. Hati-hati, tidak boleh dibaca rohma. Ma itu terputus atau terhentak atau tertahan, namun ini mengalir. Rohma. Ma mim fathah harokat berdiri dua ketuk atau dua harokat mad tabi'i. Nun dhammah masuk alif lam syamsiyah huruf ra. Sama seperti yang tadi disampaikan, huruf ra ketika tasydid tidak boleh dipanjangkan, tidak boleh dihentak. Dia harus bainiyah antara tertahan dan tidak tertahan dengan menjaga takrir dari huruf ra. Jadi dibaca nurra. Ro di sini dibaca tafkhim karena harokat fathah atau dibaca tebal. Perhatikan cara membacanya. Nurro. Ro dibaca tebal, satu harokat. Selanjutnya ha kasro ya sukun. Hi. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ha. Tidak dibaca ha, tidak dibaca hi, namun dibaca hi. Ada tekanan di tengah tenggorokan karena di situ titik makhrajnya huruf ha. Hi. Dua harokat atau mad tabi'i. Mu satu harokat. Namun ketika diwaqaf atau berhenti maka mim disukunkan. Mad tabi'i ini maka berubah menjadi mad arid lisukun. Tadinya 2, sekarang menjadi 2, 4 atau 6 harokat. Himu menjadi him. Mari kita perhatikan. La 5, i, la 2, ha, illa 2, huwarrahma 2, nurrahim 6. Mari kita baca dari awal ketika kita mewasolkan dalam satu ayat ini. Wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Sekarang mari kita lihat kalau kita mewaqafkan. Wa ilahukum ilahu wahid. Qalqalah kubra. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Perhatikan selalu panjang dan pendek bacaan serta makhraj. Sekarang mari kita perhatikan bagaimana penggalan makna dari ayat 163 Al-Baqarah ini. Kita akan melihatnya pada mushaf jilid 1 Oase Al-Quran. Di sini kita akan melihat pada halaman 106 juz 2 Al-Baqarah, yaitu ayat 163. Mari perhatikan. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Ini ada 4 penggalan makna. Mushaf ini akan membantu kita jika kita menemukan ayat-ayat panjang
di mana jika kita tidak kuat napas dalam membaca satu ayat, maka kita boleh berhenti di kalimat atau di baris manapun yang kita kuat napasnya. Namun, jika pada baris tersebut tidak ada tanda waqaf, maka kita harus mengulangnya dari awal baris. Contoh, pada ayat 163, kita akan membaca dari awal ayat sampai akhir. Namun kita tidak kuat, maka kita akan berhenti di sini misalkan. Wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illahu. Sampai sini napas kita habis, kita belum bisa melanjutkan ke akhir ayat. Karena tadi kita berhenti di sini, maka kita memulai dari awal sini, dari awal baris. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Sehingga kita akan mudah mengetahui di mana kapan bisa berhenti dengan tidak mengubah makna. Mari kita perhatikan arti dari masing-masing penggalan makna. Wa ilahukum artinya dan Tuhan kamu. Ilahu wahid adalah Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Inilah penggalan makna yang kita lihat dari Mushaf Jilid 1 Oase Al-Quran. Sekarang mari kita kembali kepada halaman Metode Ajani Jilid 5 halaman 40. Mari kita baca sekali lagi, perhatikan panjang dan pendek bacaan. Kita baca pertama di waqaf. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Sekarang mari kita baca dengan diwasal. Wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Demikianlah penjelasan Quran Surah Al-Baqarah ayat 163 pada jilid 5 halaman 40 metode Ajani. Sampai berjumpa di ayat selanjutnya, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 255 atau yang kita kenal dengan ayat kursi. Sampai berjumpa di pelajaran selanjutnya dan insya Allah kita bisa. Amin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul karim. Sadaqallahul halim. Sadaqallahul ladzi anzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira.